Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fa innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin afdalas salawat wa anmal barakat wa azkat tahiyyat fi jamil awqat ala asyrafil makhluqat sayyidina wa maulana Muhammadin akmali ahlil ardi was samawat wa sallim alaihi rabbana azkat tahiyyat fi jamil khatarati wal hadat. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini kita masih bisa meneruskan kajian kitab Sulamut Taufik, yang artinya adalah tangga menuju memperoleh taufik. Taufik itu lebih di atas hidayah. Kalau hidayah itu orang mengerti sesuatu tentang kebenaran tetapi tidak bisa maksimal untuk menunaikannya. Tetapi kalau taufik itu bisa memastikan atas dasar hidayah atau petunjuk yang baik. Petunjuk yang baik kemudian dia diberi kesempatan untuk bisa menjalankan petunjuk yang baik dalam pelaksanaannya, itu namanya taufik. Oleh karenanya itu pada kajian siang hari ini kita meneruskan kajian yang sebelumnya. Sebelumnya kami ingin memberikan satu suratul Fatihah yang kami tujukan kepada guru-guru kita, pada mu'alif kitab khusus Sulamut Taufik dan pensyarahnya Syekh Nawawi Banten, dan juga dari guru-guru kita termasuk para pengelola, pengurus masjid dan keluarga kita semuanya. Semoga kita dalam naungan lindungan Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan keimanan dan keislaman sampai pada titik akhir kehidupan kita. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami' ashabihi wa dzurriyyatihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin jamil awliya wa syuhada sholihin mutabin wal ulama wal musannifin wa jamil malaikatil muqarrabin khususan masus ila hadratis syekh al-fadil al-war al-kamil syekh Muhammad Nawawi al-Bantani wa ila hadratis syekh Abdullah bin Husain Tahir bin Muhammad Hashim al-Ba'alawi bahmutamakin badullah salam wali sango wa ila jamil madahibil arba aimatis sofa wa jamil syuh al-qadir syu'an naqsyabandiyah syekh kulli tarkin salaka ila Allah ta'ala ridwanullah ta'ala alaihim ajma'in wa ila hadratin nabil mustafa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta alaihim. Meneruskan kajian sebelumnya, di mana kajian sebelumnya adalah terkait masalah redaksi dan kata-kata, ungkapan-ungkapan kita yang itu diharapkan tidak bisa diungkapkan, karena pengungkapan kata-kata itu justru banyak mengandung dan beresiko dan berpotensi untuk keluar daripada ajaran agama, keluar daripada keimanan dan keislaman kita. Pada kajian-kajian sebelumnya telah banyak kita mendapatkan informasi tentang ungkapan kata-kata yang tidak layak untuk diucapkan seorang muslim dan seorang mukmin. Oleh karenanya pada kajian hari ini masih meneruskan pada ungkapan kata-kata yang itu hendaknya untuk dihindari oleh setiap seorang muslim dan seorang mukmin agar kita selamat, agar kita tetap untuk menjadi seorang mukmin dan muslim yang sejati. Dalam kaitan ini ada kalimat-kalimat dan kata-kata yang khusus, terutama menjelang pemilu. Ini kata-kata ini rata-rata justru diungkapkan oleh orang yang mengerti tentang agama, sehingga ungkapan-ungkapan yang perlu untuk dihindari oleh orang-orang yang beragama, yang mengerti tentang agama, yang mengerti tentang makna-makna agama, yang mengerti tentang bahasa-bahasa Arab, justru perlu untuk dihindari kata-kata seperti sesuai yang ada di dalam kitab ini. Di sini disebutkan au qala wa qad mala'a wi'an wa ka'san dihaqa.
ada satu redaksi kata-kata yang kadang sering sekali para ustadz, para orang-orang pinter justru ketika mengungkapkan itu justru berpotensi salah tempat untuk diungkapkan. Seperti kata-kata yang seperti ini, waqad mala'a wi'aan wa ka'san dihaqa. Ketika seseorang mencoba untuk menuangkan satu air di gelas, kemudian sambil dia berkata wa ka'san dihaqa. Kata ka'san dihaqa di sini adalah gelas yang dipenuhi dengan air pada hari di kemudian hari nanti setelah kita mengalami sebuah kematian, yaitu di hari akhirat. Di dalam surat An-Naba disebut innalil muttaqina mafazan hadaiqa wa kawa'iba atraban wa ka'san dihaqa. Orang-orang beriman itu diberikan janji oleh Allah pada saat nanti diberikan bidadari dan diberikan minuman dituangkan di gelas. Wa ka'san dihaqa. Tetapi kalau orang-orang sekarang ini kemudian mencoba untuk melakukan kata-kata yang justru itu bisa mencoba melakukan istihna atau istihza, atau mencoba merendahkan kalimat-kalimat Al-Quran dengan menuangkan air, kemudian kita mengucapkan wa ka'san dihaqa. Misalkan seperti itu. Itu rata-rata orang-orang yang pinter, orang-orang yang mengerti tentang bahasa Arab. Jadi kata-kata itu pun juga perlu dihindari untuk mengungkapkan bahwa Al-Quran ini adalah kalimat suci yang tidak boleh kemudian disentuh dengan kata-kata ataupun perbuatan-perbuatan ataupun hal-hal yang di luar untuk kepentingan Al-Quran sendiri. Oleh karenanya di dalam praktek politik menjelang pemilu ini, kami berharap seluruh masyarakat muslim dan mukmin jangan mencoba untuk menjual agama dengan menjual ayat-ayat keagamaan untuk kepentingan-kepentingan politik tertentu maupun kepentingan kekuasaan tertentu. Hanya mengatakan begitu saja ini dianggap salah, menjadi dosa besar dan berpotensi untuk keluar daripada ajaran agama. Ini luar biasa ketika keterangan-keterangan yang sederhana seperti itu. Au afragha syaraban faka'san fakanat saroba. Atau kemudian misalkan orang menuangkan minuman atau menjelang minum, terus kemudian dia menyatakan fakanat saroba. Ini juga di dalam arti Al-Quran disebutkan juga hal-hal seperti itu, ungkapan yang seperti yang pertama kali kami sampaikan juga. Bukan hanya seperti itu, au inda waznin au wakilin wa idza kaluhum au wazanuhum yukhsirun. Atau ketika seseorang misalkan jual beli emas atau jual beli perak atau jual beli apapun bentuknya yang ada timbangan, kemudian seseorang itu dengan melecehkan, dengan motivasi merendahkan ayat-ayat Al-Quran dengan mengatakan wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ketika menimbang satu timbangan itu, kalau seorang pembeli pengennya timbangannya diperbanyak, tetapi kalau seorang penjual timbangannya diambil untuk diperkecil. Itu dalam surat Al-Walail di salah satu surat di juz 30 di juz Amma disebut disebut di situ ada salah satu ayat surat yang menyatakan itu seperti itu. Jadi wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Itu jangan di ayat-ayat Al-Quran jangan dibuat-buat untuk menjadi sebuah lelucon ataupun menjadi sesuatu yang tidak pada tempatnya. Kira-kira seperti itu secara garis besarnya. Au inda ru'yati jam'in wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada. Ini juga di dalam salah satu surat Al-Kahfi disebutkan, ada satu surat yang menyatakan wa yauma nusayyirul jibala wa taral arda barizatan wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada. Pada saat seperti itu kemudian ada salah satu seseorang, entah itu ustadz, entah seorang itu orang alim ataupun itu santri ataupun lain, seolah-olah dia bisa memahami bahasa Arab, kemudian dia menyebut ketika
rame di dalam pergaulan, misalkan seorang orator pidato, kemudian banyak sekali penggemarnya, kemudian dia dengan menyatakan dengan santainya, ketika melihat masyarakat luas banyak sekali untuk mengidolakan dia mengatakan wahasyarnahum falam nughadir minhum ahada. Misalkan contohnya seperti itu. Ini adalah bagian mempolitisir ayat-ayat Al-Quran itu di luar tempat yang tepat, maka ini berpotensi, beresiko untuk keluar daripada ajaran agama, bahkan bisa keluar dari keimanan kita, yang artinya adalah dianggap sebagai murtad. Pada level yang paling tinggi adalah kufur, di bawahnya adalah maksiat-maksiat yang lainnya. Ini mudah-mudahan kita semuanya bisa selamat dari segala bentuk masalah-masalah ungkapan-ungkapan ini. Ini rata-rata orang-orang pinter yang menyatakan hal ini. Oleh karenanya saya berharap seluruh orang-orang yang pembelajar maupun yang sedang belajar ataupun yang mengajar kepada masyarakat berhati-hati di dalam menyampaikan ayat-ayat Al-Quran dalam kapasitas untuk kepentingan-kepentingan politik, kepentingan kekuasaan dan yang lain-lainnya. Ini menjadi masalah kalau seandainya itu nanti kemudian ada seseorang yang mengajukan bahwa itu adalah penghinaan dan penodaan terhadap agama. Nanti di ujung keterangan ini ada sebuah keterangan yang sangat indah, sangat bagus, oleh karenanya bisa dijadikan landasan teori bagi ahli pidana tertentu dalam menetapkan konsep terkait masalah pidana penistaan agama. Ini konsepnya nanti di belakangnya ada keterangan seperti itu. Hal-hal demikian kalau seandainya dijadikan biqasdil istighfaf awil istihza'i fil kulli, ini akan menjadi masalah kalau memang secara hatinya, motivasi dirinya di dalam mengungkapkan, menjual ayat-ayat Al-Quran ini ditujukan dalam konteks untuk melakukan penghinaan, menjadikan sesuatu memperolok-olok ataupun menjadikan salah satu keguyonan, lelucon untuk masyarakat, seolah-olah dia kalau pidato dengan menyebut seperti itu, masyarakat yang mengidolakan tepuk tangan dengan besar hati, seolah-olah dia seorang hebat, orang yang pinter terhadap masalah ajaran-ajaran agama, tetapi justru dia menjual nilai-nilai dan ayat agama kepada masyarakat. Itu sanksinya luar biasa kalau perspektif kitab Sulamut Taufik yang ini. Apakah hanya 4 redaksi ayat-ayat itu? Rupanya seluruh ayat Al-Quran itu harus kita benar-benar untuk menjaganya, jangan sampai kita menyebut ayat per ayat itu kemudian difokuskan untuk kepentingan istihza atau istighfaf, kepentingan memperolok, kepentingan menghina, atau kepentingan menjadikan ayat-ayat itu sebagai lelucon, bahan lelucon untuk disoraki oleh masyarakat seolah-olah kita menjadi orang itu. Ini keterangannya semua, bukan hanya 4 ayat di situ. Di sini sebut wa kadza kullu mawdi'in ustu'mila fihil Qur'anu bidzalikal qasdi. Seluruh ayat-ayat Al-Qur'an ini juga harus kita maksimalkan, jangan sampai kita jadikan bahan-bahan lelucon dimanapun berada, baik di masjid, baik di musola, baik di pengajian, baik di pidato-pidato yang lain, di kampanye-kampanye. Rata-rata dalam bentuk kampanye ini betul-betul harus dihindari masalah-masalah ini. Fa in kana bi ghairi dalikal qasdi fala yakfur. Kalau dia dalam pengungkapannya itu tidak memiliki motivasi untuk melakukan penghinaan tertentu terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, ini martabatnya atau jenjangnya tidak pada level kufur, tetapi pada level maksiat. Maksiat ini pada level haram, kalau kata dari salah satu Syekh Ahmad. Lakin qala Syekh Ahmad Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah la tab'udu hurmatuhu. Meskipun mengungkapkan ayat-ayat Al-Quran ini tidak dengan tujuan sebagai bahan lelucon, oleh seorang ulama yang bernama Ahmad Ibnu Hajar Al-Haytami, itu disebut sebagai la tab'udu hurmatuhu,
tidak jauh dari keharaman. Artinya apa? Dekat dengan keharaman, mendekati haram, meskipun itu tidak ditujukan untuk melakukan bahasa-bahasa itu dijadikan sebagai bahan lelucon. Menurut Ibnu Hajar Al-Haytami, dalam kitab-kitab klasik ada dua nama Ibnu Hajar. Satu Ibnu Hajar Al-Asqalani yang menyusun kitab hadis namanya Bulughul Maram. Yang satunya ini adalah kitab namanya Ahmad bin Hajar Al-Haytami. Menurut keterangan daripada Syekh Nawawi di kitab di keterangan Syarah Sulamut Taufik, disebut bahwa Syekh Ahmad ini memiliki bapak namanya Muhammad. Muhammad punya bapak namanya Hajar. Kemudian dinisbatkan itu digolongkan, dibangsakan sebagai bangsa Haitam. Kenapa disebut Hajar? Disebut di dalam keterangan itu karena Imam Ahmad memiliki bapak namanya Muhammad, Bapak Muhammad memiliki bapak namanya Hajar, karena Bapak Hajar ini ulama besar dan dia tawaduk dan warok. Tawaduk dan warok itu sampai pada orang tamu-tamunya kalau menghadap kepada beliau, kepada Syekh Hajar, dikatakan Hajar karena itu namanya itu Hajar itu batu. Nama aslinya bukan Hajar, tetapi karena dia kalau ada seseorang yang berkunjung ke kediamannya, disampaikan maksud dan tujuannya, beliau sering sekali tidak menjawab. Dia hanya menjawab, menyampaikan sesuatu ungkapan-ungkapan hal-hal yang sangat penting dan prinsip terhadap agama. Tidak menyampaikan hal-hal yang tidak penting. Sehingga kalau dia seringkali kalau ditanya masalah duniawi, ditanya masalah jabatan, ditanya masalah apa, dia diam, tidak menyampaikan sesuatu karena dia yang disampaikan adalah hal-hal prinsip tentang agama. Sehingga masyarakat luas menyatakan sebagai Hajar, seperti batu. Kalau orang di depan batu, kita ngomong apapun dia akan diam, itu namanya Hajar. Ini Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam salah satu kitabnya menyebutkan bahwa mengungkapkan segala hal terkait ayat-ayat Al-Quran meskipun itu tidak ditujukan sebagai bahan lelucon, maka itu adalah la tab'udu hurmatuhu, tidak jauh daripada keharaman, artinya mendekati keharaman. Apakah hanya itu? Banyak beberapa perkataan-perkataan yang bisa kita singgung di sini adalah wa kada yakfuru man syatama nabiyan au malakan. Demikian pula orang dianggap keluar dari agama Islam, artinya keluar dari agama Islam itu artinya menjadi kufur. Itu kalau kemudian dia mengata-ngatai seorang nabi. Apakah Nabi Muhammad? Bukan, Nabi Isa. Kita kata-katain Nabi Isa itu adalah dianggap oleh kelompok kawan-kawan Nasrani kita adalah sebagai nabinya mereka. Kita kata-katain Nabi Isa pun juga tidak boleh. Seluruh nabi yang didefinisikan di dalam Al-Quran kita tidak boleh mengata-ngatain, menjelek-jelekan mereka. Orang yang menjelek-menjelekan nabi, baik itu Nabi Muhammad, Nabi Isa, dan nabi-nabi yang lainnya yang kita wajib imani ada 25, maka itu juga dianggap keluar daripada koridor keagamaan Islam. Bukan hanya nabi, malaikat juga tidak boleh kita melakukan satu penghinaan kepada malaikat-malaikat, nabi-nabi dan segala macam. Bahkan ini disebutkan auqala akunu qawwadan in shallaitu. Misalkan ada seseorang yang menyatakan begini, saya akan menjadi seorang mucikari, seorang germo, itu kalau saya melaksanakan sholat. Menggabungkan antara pekerjaan yang kejahatan dengan pekerjaan spiritual sholat yang nilainya adalah luhur, menggabungkan di dalam satu narasi, itu pun juga tidak dibenarkan di dalam ajaran agama Islam. Itu dikhawatirkan bisa keluar daripada ajaran Islam sendiri.
Kewadan itu disebut dari Syekh Al-Harari, saya menyitir dari keterangan Syekh Al-Harari adalah huwaladzi yajlibu zabaina lizainat. Jadi seseorang yang menjadi sponsor mucikari, orang yang mencari laki-laki untuk kemudian dihibahkan, diberikan kepada perempuan-perempuan, pelacur-pelacur segala macam seperti itu, dihubungkan, itu namanya mucikari, namanya itu germo. Menggabungkan sisi kejahatan dan digabungkan dengan sisi spiritualitas keagamaan Islam, seperti misalkan sholat digabungkan, seperti orang mengatakan begini, ini juga tidak boleh, tidak dibenarkan, bahkan ini bisa lepas daripada keimanan dan keislaman kita sebagai seorang muslim. Au ma asabtu khairan mundu shallaitu. Atau kemudian seseorang misalkan bilang begini, bilang sederhana begini, saya tidak akan mendapatkan sesuatu kebaikan selama saya menjalankan sholat. Mengatakan seperti itu. Jadi menggabungkan antara prinsip sholat dengan hal duniawi, kira-kira seperti itu. Saya tidak akan mendapatkan sesuatu keuntungan kalau kemudian saya menjalankan sholat, misalkan seperti itu. Kegiatan sholat adalah spiritualitas antara hubungan manusia dengan kholiknya, dikaitkan dengan hubungan duniawi yang kemudian diredaksikan dengan narasi seperti ini menjadi masalah di kemudian hari kalau ini tidak benar-benar kita cermati secara presisi. Saya tidak akan mendapatkan sesuatu yang baik, mendapatkan keuntungan dan mendapatkan duniawi kalau saya menjalankan sholat. Ini menggabungkan antara urusan duniawi dan urusan ukhrawi, melakukan kegiatan sholat. Ini juga di dalam perspektif dalam kitab Sulamut Taufik agar untuk dihindari. Kita sholat hanya kita menghadap kepada Allah, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Kalau kita sudah menjalankan sholat, maka kita fokus tujuan kita, bahkan mati dan hidupku hanya demi Allah Subhanahu wa ta'ala, lepas daripada kedudukan maupun lepas kepada masalah materi. Kalau di Arab Saudi itu biasanya kalau orang sudah adzan itu orang pada pedagang-pedagang langsung ditinggalkan, langsung kemudian dikurung semua, terus kemudian dia melakukan sholat. Jadi artinya membedakan antara urusan duniawi dan urusan sholat, urusan ukhrawi. Menggabungkan seperti ini, hal-hal seperti ini menjadi resiko kalau kemudian itu tidak diyakini, atau meskipun itu tidak diniatkan, itu akan menjadi masalah, apalagi diniatkan untuk menjelekkan sisi positifnya sholat, sisi spiritualitas sholat, sisi esetorisnya sholat, dikaitkan dengan masalah-masalah ini akan menjadi masalah. Ataupun yang lainnya, as-sholatu la tasluhu li biqasdil ikhtifaf biha awil istihya au istihlali tarkiha awit tasya'um. Atau misalkan seseorang menyatakan, saya sholat juga tidak akan menjadi bagus nasib saya, saya menjalankan sholat juga tidak menjadi bagus karir saya misalkan. Itu artinya sama seperti yang tadi, menggabungkan antara sisi spiritual sholat dihubungkan dengan sisi duniawi dan kemanusiaan. Nah kalau ini digabung-gabungan seperti itu, saya kalau sholat juga gak mendapatkan apa-apa, kalau saya sholat di depan pimpinan saya juga tidak selalu direkomendasikan untuk naik jabatan misalkan, itu namanya niatnya sudah salah, niatnya kepada pimpinannya. Kalau sudah sholat hubungannya sama Allah SWT. Ataupun seseorang muslim auqala li muslimin ana aduka wa adu nabiyika au li syarifin ana aduka wa adu jaddika muridan an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau seorang muslim yang menyatakan kepada sahabatnya, saudaranya seorang muslim, menyatakan bahwa saya adalah musuh kalian, lo musuh gua. Ya, ngomong seperti itu saja kalau memang itu diniatkan untuk benar-benar menjadi musuh, itu juga akan menjadi masalah. Karena seseorang muslim, sesama muslim ini adalah seperti bangunan
utuh yang satu, kalaupun satu terciderai, yang lainnya akan merasa sakitnya. Tidak boleh kalau kemudian sesama seorang muslim, sesama seorang anak bangsa Indonesia dalam kaitan ini, kemudian yang satu kena cedera, yang lain juga akan merasakan cederanya. Hubungan antara batin kemanusiaan antara seorang muslim dengan muslim, hubungan antara kemanusiaan antara manusia Indonesia dengan makhluk manusia yang Indonesia yang lainnya. Di luar agamanya berbeda-beda, tetapi kalaupun satu merasa sakit, kita juga ikut merasa sakit. Perang terhadap masalah kejahatan bukan masalah agama tertentu, tetapi semua agama akan memerangi terhadap masalah kejahatan-kejahatan yang ada. Au yakul syai'an min nahwi hadhil alfat al-basyi'ah asy-syani'ah, ataupun perkataan-perkataan yang lainnya, berarti banyak perkataan-perkataan lain yang itu berpotensi keluar daripada agama, keluar daripada Islam, keluar daripada keimanan, kata-kata yang jelek, kata-kata yang hina, baik menghina personelnya, baik menghina ayat-ayat Al-Qur'annya, baik menghina nabi-nabinya, malaikat-malaikatnya, dan kitab-kitabnya, dan syariat-syariatnya, dan identitas-identitasnya. Nah ini kalau nanti dirumuskan sebagai bagian daripada kriteria untuk meneliti tentang bagaimana menemukan delik pidana terkait masalah penistaan agama seseorang, ini bisa delik ini bisa dikutip di sebuah redaksi yang dikaitkan oleh kitab Sulamut Taufik ini. Waqad ada Syekh Ahmad bin Hajar wal Qadhi Iyad rahimahumullahu taala fi kitabihima Al-I'lam wa Syifa asya'an katsirah. Banyak sekali keterangan-keterangan itu yang ditulis secara khusus, kitab secara khusus yang menjelaskan kata-kata yang tidak boleh diungkap seorang muslim, tidak boleh diungkap seorang mukmin. Di dalam kitab secara khusus disebut kitab Al-I'lam dan kitab Asy-Syifa, itu ditulis oleh Ibnu Hajar dan Qadhi Iyad, seorang wali, seorang ulama besar yang namanya sudah sering kita dengar di berbagai macam literatur yang dipahami oleh ajaran-ajaran pembelajar baik di Indonesia maupun di luar Indonesia. Ini ulama-ulama besar yang menulis. Oleh karenanya fayam bagi al-itla'u alaihima. Kalau sampean kita semua ingin mempelajari lebih detail, maka diminta untuk mengkaji dua kitab yang disusun oleh Ibnu Hajar dan juga oleh Qadhi Iyad, seorang sufi, seorang ulama besar. Sebab apa? Fa inna man lam ya'rif asyarra yaqa'u fihi. Ini sebuah keterangan penjelas yang semakin mempertegas. Seseorang yang tidak mengetahui sesuatu itu adalah perkataan, perbuatan, dan aktivitas yang buruk, maka dia pada saatnya nanti pasti akan tercelup atau tergelincir kepada perkataan-perkataan itu. Maka seseorang harus mengerti mana perkataan yang buruk, mana perkataan yang baik, mana perkataan yang dolim, perkataan yang jelek, maupun perkataan yang bisa membatalkan kajian keislaman dan keimanan kita. Ini menjadi penting. Rasa-rasanya ada kitab yang ditulis oleh kitab Qadhi Iyad, Syekh Qadhi Iyad dan Ibnu Hajar, ini penting untuk dipelajari secara khusus agar kita selamat dari perkataan-perkataan yang justru akan menyimpangkan kita kepada ajaran agama Islam sendiri. Nah, ini keterangan yang sedikit terakhir ini mengutip pada keterangan yang panjang lebar tadi pada kajian hari ini dan sebelum-sebelumnya. Wahasilu aksari tilkal ibarat yurja'u ila anna kulla aqdin au fi'lin au qaulin yadullu ala istihanatin au istighfafin billahi au kutubihi au rusulihi au malaikatihi au sya'airihi au ma'alimi dinihi au ahkamihi au wa'idihi au wa'dihi au wa'idihi kufrun au maksiyatun falyahdaril insanu min dalika jahdahu. Wah, ini keterangan ini menurut saya menarik untuk dikutip oleh
pakar hukum pidana, kalaupun nanti kemudian menjadi ahli di bidang pidana terkait menetapkan unsur tindak pidana penistaan agama, itu rumusnya ada, sebagian ada bisa dikategorikan dalam redaksi ini. Wa hasilu aksaritil kal ibarati, secara garis besar kesimpulan yang telah diungkap oleh pengarang kitab ini, yaitu kitab Sulamut Taufik yang dikarang oleh Syekh Thohir Al-Ba'lawi tadi, seluruh rangkaian kemarin-kemarin yang kita kaji ini sampai hari ini, seluruh keterangan-keterangan itu dikembalikan kepada keyakinan kita, mens rea, pikiran jelek kita, apakah benar-benar kita untuk melakukan penghinaan kepada ayat-ayat atau penghinaan kepada rasul-rasul, kitab-kitab dan lain-lainnya, itu dibuktikan dengan adanya akdin au fi'lin, atau perbuatan yang menyatakan benar-benar ia mencoba menciderai dengan ayat-ayat yang ada, au qaulin, ataupun dengan ungkapan-ungkapan, baik keyakinan, perbuatan maupun ungkapan-ungkapan yang bisa dilihat ini adalah menciderai dengan kapasitas orisinalitas ayat-ayat Al-Quran yang disampaikan dengan perkataan dan perbuatan yang menyimpang, yang itu ditunjukkan yadullu ala istihanatin au istighfafin, ada unsur benar-benar menghina, ada unsur benar-benar memperolok-olok baik kelompok komunitas lain maupun agama-agama tertentu. Apakah mengolok-olok itu billahi, mengolok-mengolok kepada Allah, menghina Tuhan, menghina kitab-kitabnya, menghina rasul-rasulnya, menghina malaikat-malaikatnya, menghina sya'airnya. Sya'airah itu adalah alamat-alamat tanda kebesarannya, au ma'alimi dinihi, atau tanda-tanda keagungan agamanya, au ahkamihi, atau menghina tanda-tanda hukum-hukum Allah, yang haram dinyatakan haram, yang halal dinyatakan halal. Jangan sampai kemudian melakukan hanya karena kampanye ingin jabatan tertentu, yang haram dinyatakan halal, yang halal dinyatakan haram dalam kepentingan-kepentingan kapasitas tertentu. Atau justru misalkan au wa'dihi, ataupun mencoba menghina atas dasar janji-janji Allah. Allah sudah menjanji seseorang yang beriman dan beramal soleh, maka kemudian dia dipastikan akan mendapatkan pahala dan surga. Surga kan dulu, yang paling enak kan sekarang sini, yang bisa kita rasakan di sini. Itu contoh-contoh kecil seperti itu, menghina dalam konteks penghinaan, au wa'idihi, ataupun ancaman Allah. Kalau Allah sudah mengancam orang yang bermaksiat, maka itu pada saatnya akan ada sanksi yang diberikan oleh Allah. Menghina dan menyatakan dengan perkataan, dengan perbuatan, dengan keyakinan yang prinsipnya adalah menghina agama, menghina Allah dan menghina hukum-hukum Allah, itu bisa kategorinya adalah kufrun, dinyatakan kufur. Au maksiatun, setidak-tidaknya ini adalah maksiat yang besar. Nah ini kalau maksiat di dalam kitab klasik dulu, atau kufur di dalam kitab klasik yang dulu, kalau diterjemahkan sekarang ini adalah pelanggaran hukum pidana, kira-kira seperti itu. Jadi landasan teori ahli pidana di dalam menetapkan unsur tindak pidana penistaan agama, menurut saya ini redaksi ini sangat tepat. Wa hasilu aktsari tilkal ibarati yurja'u ila anna kulla aqdin au fi'lin au qaulin yadullu ala istihanatin au istighfafin billahi au kutubihi au rusulihi au malaikatihi au sya'airihi au ma'alimi dinihi au ahkamihi au wa'dihi au wa'idihi.
Ini menjadi sebuah redaksi, insya Allah pada satu waktu ini akan juga dipakai oleh ahli pidana tertentu di dalam memberikan keterangan apakah seseorang ini melaksanakan pelanggaran penistaan agama ataupun tidak. Ini menjadi redaksi yang menurut saya sangat tepat pada era sekarang ini menjelang pemilu, yang mudah-mudahan seluruh peserta pemilu ini menjadi baik dan menjadi tidak melanggar di dalam aturan agama maupun aturan negara. Oleh karenanya fal yahdaril insanu min dzalika jahdahu. Maka oleh karenanya diharapkan seluruh manusia untuk menghindari hal-hal perbuatan seperti ini dengan sekuat tenaga. Oleh karenanya seperti ini kita sampaikan, insya Allah pada waktu berikutnya akan pada pasal berikutnya, yaitu tentang yajibu ala man waqa'at minhu riddah. Kalau seseorang sudah pernah melakukan pelanggaran omongan, pelanggaran perbuatan, pelanggaran keyakinan yang pernah kita lakukan, bagaimana terapinya untuk dilakukan itu. Insya Allah pada keterangan edisi pengajian berikutnya akan menjelaskan seperti itu. Oleh karenanya mari kita tutup pengajian ini, insya Allah mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.